Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah berlasandiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam, dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam, dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, pagi hari ini kita akan kaji ayat 12 dan 13 dari Al-Quran surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Qul, katakanlah. Allah memberikan perintah kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan pesan yang Allah titipkan kepada beliau agar pesannya tersampaikan kepada orang-orang yang masih mau tidak beriman. Qul, katakanlah wahai Rasul, lilladzina kafaru, kepada orang-orang kafir, satughlabuna, kalian pasti dikalahkan, wa tuhsaruna, dan kalian pasti akan dikumpulkan, ila jahannama, ke dalam jahannam, wa bi'sal mihad, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat tinggal. Di ayat 13, Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata. Qad, sungguh, kana adalah lakum untuk kalian, ayatun, ada tanda, fi fi'ataini, pada dua golongan, iltaqata, keduanya bertemu. Fi'atun, satu golongan, tuqatilu, berperang fi sabilillahi, di jalan Allah. Wa ukhra, dan yang lain, kafiratun, kafir, yaronahum, melihat mereka, mislaihim, melihat mereka, ro'yal ain, pandangan mata. Jadi keduanya saling melihat, itu nampak dengan pandangan mata 2 kali lipat. Wallahu, dan Allah, yu'ayyidu, binasrihi mayyasa'u, Allah SWT yu'ayyidu, akan menguatkan,
binasrihi dengan pertolongannya, man kepada siapa saja yasha'u yang Allah kehendaki. Inna sesungguhnya fi dzalika pada yang demikian la ibratan sungguh ada pelajaran li ulil absor untuk orang-orang yang mau memperhatikan. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Di ayat ke-12 dari Al-Quran surah Ali Imran, Allah turunkan setelah Allah SWT memberikan pertolongannya kepada orang-orang beriman setelah mereka melalui peperangan Badar. Rasulullah SAW kemudian mendatangi orang-orang Yahudi ketika mereka sedang berkumpul di pasar Bani Koinuka. Kemudian Rasulullah menyampaikan begini, ya ma'syarul Yahudi, aslimu qabla ayyusibakumullahu bima asoba Quraisyan. Ya ma'syarul Yahudi, wahai orang-orang Yahudi, aslimu, masuk Islamlah kalian. Ini Rasulullah SAW kembali menyeru mereka untuk mengikuti Rasulullah. Di Al-Quran juga sudah Allah ingatkan ya. Kalau kita lihat di surah Ali Imran, Rasulullah SAW itu diperintahkan oleh Allah untuk mengajak ahli kitab agar mereka mengikuti Rasul. Pada ayat ke-64, Ali Imran 64. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin syawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattahida ba'duna ba'dun arbabam min dunillah fa in tawallaw faqulu shahadu bi anna muslimun. Rasulullah menyeru ahli kitab untuk masuk Islam. Rasulullah pernah menyampaikan seandainya Musa masih hidup, maka Musa akan mengikuti Rasul. Karena memang demikianlah yang sudah Allah syariatkan untuk para nabi dan Rasul. Ketika Allah mengutus nabi dan Rasul, kemudian nabi-nabi terdahulu itu diminta untuk mengikuti nabi yang datang kemudian. Ini juga dijelaskan di dalam Al-Quran surah Ali Imran lagi, Bapak Ibu. Kita lihat ayatnya 81 ya. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Itu syariat yang sudah Allah berikan kepada para nabi. Tetapi orang-orang Yahudi kemudian mereka menyampaikan jawaban ketika Rasulullah mengajak mereka masuk Islam. Rasul kemudian memberikan peringatan kepada mereka, qabla ayyusibakumullahu bima asyaba Quraisyan. Sebelum Allah timpakan apa yang telah Allah timpakan kepada orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy datang menyerbu Madinah dengan keadaan penuh percaya diri, membawa 1.000 orang. Semuanya adalah orang-orang yang biasa berperang, prajurit pilihan. Sementara yang membersamai Rasulullah 313 atau 319 atau 300 lebih orang-orang yang ikut berperang bersama beliau tidak semuanya adalah prajurit. Sehingga orang-orang Quraisy dengan kepercayaan diri tinggi
beranggapan mereka akan dengan mudah mengalahkan Rasulullah SAW dan pasukannya. Tetapi Allah kemudian menjungkir balikan anggapan mereka bahwa pasukan yang kecil belum tentu mudah dikalahkan. Di Al-Baqarah kita sudah kaji ayat yang menerangkan ketika peperangan antara pasukannya Tolut dengan pasukannya Jalut. Ketika Allah menyampaikan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak golongan yang sedikit bisa mengalahkan golongan yang banyak atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang Yahudinya kemudian menyampaikan bahwa yang akan kalian lawan orang-orang Yahudi itu lebih kuat kata mereka. Tapi nyatanya di tahun-tahun berikutnya setelah perang Khandaq tahun ke-5 Hijriah, kemudian mereka mulai diperangi satu persatu dan akhirnya mereka tercerai-berai meninggalkan Madinah. Sampai kemudian tersebar ke berbagai macam belahan negara. Kemudian kita kembali kepada Ali Imran ayat yang ke-12. Allah SWT memberikan ancaman bahwa Allah pasti mengalahkan orang-orang kafir. Dan sejarah telah mencatat itu. Orang-orang yang dikirimi oleh Allah, Nabi dan Rasul sejak Nabi Nuh alaihissalam sampai dengan Nabi Musa alaihissalam. Para penentang Nabi dan Rasul itu ujung-ujungnya yang mereka kalah. Umatnya Nabi Nuh Allah kalahkan dengan dikirimi banjir sehingga mereka semua binasa. Umatnya Nabi Hud Allah kalahkan dengan Allah kirimkan angin panas selama 8 hari 7 malam. Umatnya Nabi Shu'aib Allah kirimkan gempa, mereka binasa. Umatnya Nabi Lut Allah kirimi hujan batu dan Allah balik buminya untuk mereka. Kemudian yang menentang Nabi Musa, Fir'aun dengan bala tentaranya oleh Allah ditenggelamkan. Ini bukti nyata sejarah telah mencatat bagaimana Allah dengan mudah mengalahkan mereka. Satu gelabunan. Ini pelajaran yang sangat berharga bagi orang-orang yang hidup setelah era umat-umat terdahulu. Ketika Rasulullah SAW mengingatkan orang-orang Yahudi, Bani Qainuqa, itu mereka menyaksikan bagaimana orang-orang Quraisy dengan jumlah yang begitu berlipat-lipat, 3 kali lipat, oleh Allah dikalahkan. Tetapi membuat mereka belum mau beriman. Dengan menyampaikan bahwa mereka lebih kuat daripada orang-orang Quraisy. Ini kesombongan, Bapak-Bapak. Dan kesombongan itu tidak akan pernah memberikan keuntungan, ujung-ujungnya menghancurkan diri sendiri. Kemudian yang kedua di ayat 12 dari Al-Quran surah Ali Imran, Allah memastikan bahwa orang-orang kafir itu watu syaruna ila jahannam, akan dikumpulkan nanti di jahannam. Kalau ini belum terjadi. Karena nunggu yaumul kiamah dulu. Setelah yaumul kiamah baru nanti akan diperlihatkan kepada orang-orang kafir itu jahannam dan mereka akan dimasukkan. Tapi kekalahannya sudah Allah pertunjukkan kepada kita. Bagaimana orang-orang yang menentang itu pada akhirnya binasa. Kemudian di ayat 13 dari Al-Quran surah Ali Imran, Allah menjelaskan keadaan ketika terjadi perang Badar. Ada 2 kelompok yang sama-sama berangkat untuk berperang. Ada 2 kelompok yang sama-sama berangkat untuk saling mengalahkan, tapi beda niat. Qad kana lakum ayatum fi fi'atainil taqata. Sungguh ada tanda ketika fi fi'ataini, 2 golongan iltaqata saling bertemu. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah. Yang satu berangkat berperang fi sabilillah, di jalan Allah. Informasi lengkap tentang kisah perang Badar nanti kita akan kaji masih di Ali Imran, Bapak Ibu.
ayat 121 sampai dengan 126 ya. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu sami'un alim. Dan ingatlah ketika engkau pagi-pagi keluar dari keluargamu bersama orang-orang mukmin menduduki tempat-tempat untuk berperang, mempersiapkan diri, mengambil posisi-posisi strategis. Ini Rasulullah mengambil sikap tawakal ketika mendengar informasi orang-orang Quraisy akan menyerbu Madinah, maka Rasulullah datang lebih awal ke Badar. Berangkat bersama para sahabatnya, nawaitunya apa Bapak Ibu? Tuqatilu fi sabilillah. Berperangnya di jalan Allah. Kemudian pada ayat 123 dari Al-Quran surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum azillah." Dan sungguh Allah yang menolong kalian dalam perang Badar. Jadi kemenangan di Badar itu bukan semata-mata hasil usaha para sahabat, tetapi adalah pertolongan Allah. Kemudian Allah menyampaikan wa antum azillah. Keadaan kalian azillah, dalam keadaan lemah. Dari segi jumlah pasukan sedikit, dari segi kemampuan kalah, dari segi persenjataan juga kurang. Ini azillah. Tetapi Allah menyampaikan Allah yang akan menolong kalian. Maka di ayat 13, ketika orang-orang mukmin bertemu dengan orang-orang kafir, orang-orang kafir melihat orang-orang mukmin jumlahnya 2 kali lipat. Yaronahum mislaihim ra'yal ain. Mereka melihatmu, melihat pasukan orang-orang mukmin yang hanya 313 itu nampak dalam jumlah yang 2 kali lipat. Ini juga Allah ceritakan di Al-Quran surah Al-Anfal pada ayat ke-44 ya. Wa id yurikumuhum idil taqaitum fi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdiyallahu amran kana maf'ula wa ilallahi turja'ul umur. Wa id, dan ingatlah ketika yurikumuhum mereka saling melihat, id ketika iltaqaitum kalian bertemu fi a'yunikum dalam pandangan kalian qalilan. Jadi dalam pandangan orang-orang mukmin yang ikut dalam perang Badar, jumlah pasukan Quraisy kelihatannya sedikit. Tapi orang Quraisy melihat pasukan mukmin kebalik, jumlahnya jadi banyak. Yang aslinya sedikit terlihat banyak, yang aslinya banyak terlihat sedikit. Ini bentuk pertolongan Allah. Dalam kegiatan apapun Bapak Ibu, bahwa di antara tanda-tanda pertolongan Allah itu datang, Allah menanamkan keberanian. Orang melakukan apapun ketika Allah tolong, muncul keberaniannya, semuanya jadi mudah. Tapi ketika Allah tidak memberikan pertolongan, meskipun punya keahlian, ketika keberaniannya hilang, semuanya jadi susah. Bahkan dalam urusan perlombaan kan begitu. Begitu melihat lawan bertandingnya yang gede-gede langsung takut, ya sudah. Belum mulai sudah perasanya kalah duluan. Ya, jadi Allah menyampaikan bahwa Allah perlihatkan kepada orang-orang mukmin jumlah mereka qalilan. Sementara di Ali Imran ayat 13 tadi, orang-orang kafir melihat orang mukmin jumlahnya mislaihim ra'yal ain. Tampak 2 kali lipat. Jadi kalau 313 ya 600 lebih. Belum ditambah di Ali Imran 124, 125 Allah kirimkan para malaikat. Jumlahnya 3 sampai 5 ribu. Kan tambah banyak.
Ini yang terjadi. Kemudian Allah menyampaikan, liyaqdiyallahu amron kana maf'ula. Allah akan memutuskan perkaranya pada hari itu. Akan menempati janji untuk mengalahkan orang-orang kafir. Termasuk membinasakan 7 orang yang terlibat menyakiti Rasulullah SAW ketika Rasulullah sedang sholat di depan Ka'bah. Sudah kita kaji hadisnya di kitab Sahih Al-Bukhari. Termasuk pada kitab wudu dan terakhir pada kitab sholat. Ketika Rasulullah sedang sujud, kemudian ada yang meletakkan kotoran onta di pundaknya Rasulullah. 7 orang yang terlibat semuanya dibinasakan pada saat perang Badar. Makanya Allah menyampaikan, liyaqdiyallahu amron kana maf'ula. Allah akan memutuskan perkara yang sudah Allah rencanakan. Wa ilallahi turja'ul umur. Ini ayat yang ke-13 ya. Dua kelompok yang bertemu ini beda nawaitu. Kemudian Allah menyampaikan, wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha. Allah berjanji akan memperkuat dengan pertolongannya kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Sekarang kita cari tahu Bapak Ibu. Bagaimana pertolongan Allah itu datang? Kita kembali kepada Ali Imran yang menjelaskan tentang perang Badar tadi. 123 ya. Ini ibrah yang sangat penting jika kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. (123) tadi ya. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Maka bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Pertolongan itu akan datang. Pertolongan itu akan Allah berikan ketika kita menjadi orang yang bertakwa. Sehingga kalau belum muncul tanda-tanda ketakwaan, maka pertolongan belum akan diberikan. Kalau pertanyaannya dikembangkan, apa tanda-tanda ketakwaan? Kembali kepada Al-Baqarah ayat 3, ayat 4. Itu di situ ada tanda-tanda ketakwaan. Al-Baqarah ada 177 ya, di ayat 177 itu ada tanda-tanda ketakwaan. Ali Imran 133 sampai 135 ada tanda-tanda ketakwaan. Fase-fase itu dilalui, nanti pertolongan Allah akan Allah berikan. Dan ini sifatnya kolektif. Tidak bisa sekian banyak orang muslim, hanya 1 atau 2 orang yang bertakwa. Ya pertolongan belum akan diberikan. Maka disinilah peran pentingnya kita punya kewajiban untuk mengajak Bapak Ibu. Untuk berdakwah. Minimal mengajak yang ada di dalam rumah ya. Ku anfusakum wa ahlikum. Kalau yang ngaji pada pagi hari ini ada 30 orang misalnya, atau ada 50 orang. Kemudian pulang ke rumah mengajak yang ada di rumah. Di rumah ada 2 orang, berarti kan 50 tambah 100, sudah 150. Nanti keluar mengajak tetangganya, kan jadi banyak. Bukankah keberkahan juga akan Allah turunkan ke negeri yang penduduknya amanu wattaqaun. Al-A'raf 96 ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jadi takwa inilah yang akan menyebabkan Allah memberikan pertolongan. Kalau belum ya berarti kita yang belum mau ditolong. Kitanya belum mau ditolong. Karena kitanya belum mau bertakwa. Kemudian ketika ketakwaan ini dalam proses, maka Allah pun menambahkan, bala ing tasbiru, ada kesabaran di dalam hati. Kalau kita ingat kembali yang Allah sampaikan di
Al-Baqarah ayat 214. Allah menyampaikan am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Jadi setelah bertakwa, setelah bersabar, apakah pertolongan otomatis datang? Belum. Allah akan uji dulu. Dengan goncangan, dengan kesukaran, dengan kesempitan. Sampai kemudian ada pertanyaan kepada Rasulullah, kapan pertolongan Allah datang? Allah sampaikan, pertolongan Allah itu dekat. Ala inna nasrullahi qarib. Takwanya sudah, bersabarnya ia, kemudian jangan lupa tawakal. Rasulullah SAW datang ke Badar untuk berperang, persiapannya maksimal. Semua orang beriman di Madinah dipanggil untuk ikut berperang. Yang laki-laki tentu. Kemudian usianya memenuhi syarat. Abdullah bin Umar itu bercerita ketika perang Badar dia belum diizinkan ikut karena usianya baru 14 tahun. Kemudian ada dua orang sahabat, ayah dan anak. Dua-duanya berangkat. Rasulullah bertanya, di rumah ada laki-laki, ada laki-laki lain? Tidak ada. Tidak ada, hanya dua ya Rasul. Ya sudah, salah satunya pulang. Bapaknya pengen ikut perang, anaknya pengen ikut perang. Tapi dua-duanya tidak ada yang mau pulang. Akhirnya pitsut ya Pak, yang kalah pulang. Begitu pitsut ternyata yang kalah bapaknya. Kata anaknya, bapak yang pulang. Bapaknya bilang, kamu saja yang pulang, nunggu ibumu biar bapak yang perang. Anaknya bilang, ini persoalan surga, saya tidak mau ngalahi. Itu sahabat Bapak Ibu. Nah kita kadang-kadang sholat jamaah, ya sop depan aja pada ngalahi, tidak mau di depan. Ya. Malah mau Pak jangan tengah jangan. Ya. Padahal di depan kan utama. Sama dengan kalau hari Jumat, sop depan masih kosong, ya datang penuhi di depan, jangan malah ngalahi di belakang. Ini sahabat bilang, urusan surga saya tidak mau ngalahi. Dan Allah kabulkan. Ini berangkat ke perang Badar, dia syahid. Diberitahu bapaknya, apa sedih? Tidak. Bapaknya bilang, anakku mendapatkan yang dia cita-citakan. Di perang Uhud, bapaknya gantian yang berangkat, mendapatkan yang dicita-citakan. Apa istrinya sedih? Tidak, karena suaminya mendapatkan yang dicita-citakan. Jadi kalau kita membaca sejarahnya para sahabat, kita perasaannya jauh banget. Jauh dari segi keimanan. Tapi kadang-kadang kita kepedean. Kayong bakalnya pasti masuk surga. Padahal itu posisinya jauh banget. Makanya ayat-ayat ini menjadi penyemangat untuk maksimal di dalam mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan masuk ke ujian yang sekarang kita hadapi. Ini kalau Rasulullah dan para sahabat kan diuji dengan peperangan. Kita diuji dengan apa? Kita lihat ayat 14 dan 15. Ini ujian kita. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati. Zuyyina, dijadikan indah. Lin-nasi, untuk manusia, hubbus syahawati. Kecintaan asyawati yang diinginkan minan nisa'i, dari wanita. Ini ujiannya. Tidak berarti kemudian kalau wanita tidak diuji, wanita ya sama diuji. Laki-laki diuji dengan wanita, wanita diuji dengan laki-laki. Ini ujian.
Kenapa ujian? Karena bisa menjadi jalan mendekatkan diri kepada Allah, juga bisa menjadi jalan menyebabkan orang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi jalan mendekatkan diri kepada Allah ketika seorang wanita dinikahi seorang laki-laki, dia semakin mentaati Allah, berarti sukses menjalin ujian. Demikian juga seorang laki-laki setelah menikah semakin dekat dengan Allah, dibersamai oleh istrinya, berarti dia sukses mengelola ujian. Maka ketika ujian ini sukses dikelola, di Al-Quran surah Al-Furqan 74, ujian itu kemudian disebut sebagai qurrata a'yun. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Penyejuk mata. Supaya istri menjadi penyejuk mata diawali dari suami yang solih. Jadi tidak bisa suami meminta istrinya menjadi solihah kalau suaminya tidak solih. Karena suami istri itu cermin dari suami. Jadi jangan dituntut untuk melakukan kebaikan, sementara si suami tidak melakukan kebaikan. Nanti dicela oleh Allah di Al-Baqarah 44 ya. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Dicela oleh Allah di Al-Quran surah As-Saff ayat 2 dan ayat 3. Lima taquluna ma la taf'alun. Kabur maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Rasulullah SAW menyampaikan dikutip oleh Ibnu Katsir, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihatu. Ad-dunya, dunia itu mata'un, kesenangan. Maka semua orang betah di dunia, Bapak. Buktinya betah apa? Ngomong. Dina cepet nemen ya, nembe rebo wingi rebo maning. Coba kalau ndak betah, ndak ngomong begitu. Dina kasuwe ya orang jogan-jogan. Yang merasa hari panjang itu orang yang lagi sengsara, yang lagi sakit. Ciri orang sehat itu merasakan hari cepat. Wong kadang-kadang waktu itu hanya dibedakan oleh pintu. Hanya pintu. Pintu kamar mandi itu bisa membedakan waktu. Yang baru masuk kamar mandi, perasaannya sebentar. Yang nunggu di luar, perasaannya lama. Iya, hanya pintu aja membedakan. Digedor-gedor, Pak, cepet gantian. Bentar, Bapak baru jongkok kan gitu. Anaknya bilang, udah ndak tahan Pak, ini kan sini perasaan lama, sana perasaan sebentar. Karena keadaan. Maka ketika Rasul menyampaikan anak dunia mataun, ya betul. Dunia itu ya kesenangan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihatu. Sebaik-baik kesenangan dunia adalah istri yang sholihah. Cirinya apa? Inna doro ilaiha sarrothu. Ketika suami memandangnya, suami ya dimodali kan. Nggak usah nyalon ya. Kayak mau jadi anggota parlemen. Ya dimodali gitu ya. Dimodali lahiriahnya, dimodali batiniahnya. Jadi lahiriahnya menyenangkan, batiniahnya inner beauty. Akhlaknya juga santun. Modali dengan keteladanan, modali dengan materi, itu nanti menyenangkan.
Lah keteladanan yang terbaik, suami juga lemah lembut begitu ya Pak. Wa in amaroha atau kata Rasulullah yang kedua, jika engkau memberikan perintah atau dia mentaatinya. Ya kalau sudah diberikan keteladanan, diberikan pendidikan, diberikan nafkah, ya akan mentaati. Karena yang namanya makmumah mentaati imam itu karena keteladanan. Imam itu kan teladan bagi makmum. Imam takbir, makmumnya ikut takbir. Imam ruku, makmumnya ikut ruku. Imam salam, makmumnya ikut salam. Itulah contoh real keteladanan diikuti oleh makmum. Tidak ada makmum yang tidak mengikuti imam. Kecuali anak-anak, kan mungkin beda Pak. Imamnya salam, anak-anak langsung pulang kan gitu kan. Itu kan beda. Karena mereka belum sampai akalnya. Tapi kalau orang-orang dewasa mesti mengikuti imam. Jadi ketika istri ingin taat kepada suami, suami jadilah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami taat kepada Rasul, nanti istri akan ikut. Karena istri itu adalah mustami'in istimewa, Pak. Kenapa? Tidak hanya mendengar, tapi melihat keseharian suaminya. Jangan sampai ketika suami menasihati istri, kemudian istrinya bilang, jenengan tacar koni. Ngongkon puasa, jenengan udah tahu puasa. Ngomong tahajud, jenengan sarene paling lali. Kan gawat kalau begitu. Makanya kadang ada laki-laki di luar itu luar biasa. Ya Pak. Sebagai da'i luar biasa, sebagai pemimpin luar biasa. Tapi di rumah dipenjepitok ting bojone ini kan gawat. Iya, karena istri tahu. Ini makanya kalau pengen istri taat ya suami taatilah Allah, taatilah Rasul, nanti ikut. Wa in ghaba anha hafidhathu fi nafsiha wa maliha. Jika ditinggal suami bepergian, maka istri akan menjaga hartanya. Ini yang disebut sebagai almar'atus sholihatu. Dan itu berangkat dari suami ya. Nanti di pedomani Al-Qur'an surah An-Nisa 34 ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini biasanya materi ini untuk materi khutbah nikah dan walimatul urs ya. Nanti di pedomani. Ujian pertamanya adalah lawan jenis. Yang kedua, wal banina, anak-anak. Anak-anak bisa menjadi ujian, zuyina, bisa menjadi perhiasan, zuyina. Anak-anak bisa menjadi fitnah, ujian. Bisa menjadi aduwwul lakum, bisa menjadi musuh. Bisa menjadi qurrata a'yun. Jadi sebutannya sama. Perhiasan, fitnah, adu, qurrata a'yun. 4 ya. Ketika Allah berikan zuyina, hiasan. Ketika tidak dikelola dengan baik, awal-awalnya fitnah. Ketika dibiarkan menjadi musuh. Tapi ketika dikelola dengan baik, yang tadinya fitnah menjadi qurrata a'yun. Bahkan menjadi investasi jangka panjang. Karena Rasul menyampaikan idza matal insanu in qata amaluhu illa min salasin. Ketika kita nanti meninggal dunia, semuanya terputus kecuali 3 hal. Dan di antara 3 hal itu ada waladun solihun yad'ula. Bagaimana mendapatkan anak soleh? Ya tadi, kembali kitanya menjadi solih. Saya ingin bacakan 113-114 dari Al-Quran surah Ali Imran. Ini langkah untuk membuat diri kita jadi orang soleh. Ada 7 langkah Bapak Ibu. Jangan nawar ya. Bagaimana kalau satu saja? Ya tidak bisa.
laisu sawa ya. Min ahlil kitabi ummatun qaimatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas sholihin. Kalau mau jadi orang solih, kalau pengen istrinya solih, kalau anak-anaknya ingin solih, kitanya solih dulu. Ya, kita dulu yang solih. Yang pertama apa? Menjadi ummatun qaimatun. Kalau ingin jadi orang solih, istrinya solihah, anak-anaknya solih, jadilah orang yang qaimatun. Orang yang tegak lurus terhadap aturan Allah. Jadi uripe ora mencang-mencong, lempeng terhadap aturan. Jadi kalau Allah memberikan perintah ya mampu, ya siap laksanakan. Allah menyampaikan larangan, tinggalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, yatluna ayatillah. Mau membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah pedoman hidup. Al-Quran adalah hudal linnas. Orang bisa mentaati Allah jika apa? Jika tahu aturan Allah dalam Al-Quran. Kan sekarang banyak orang yang ketika dilantik menjadi pejabat, Bapak Ibu ya, kan disumpah Qur'annya taruh di sini. Tapi ketika melaksanakan tugasnya, kadang lupa dengan yang dijadikan sebagai sumpah. Sehingga lupa, karena lupa melakukan pelanggaran-pelanggaran. Al-Quran sudah Allah turunkan. Kalau kita jadikan sebagai hudan, sebagai petunjuk, kita akan jadi orang soleh. Al-Quran menunjuki kita. Kemudian yang ketiga, kalau ingin jadi orang yang soleh, ana al-laili wa hum yasjudun. Malam hari mau sujud. Gelem tangi bengi tahajud, Bapak Ibu. Jadi jangan ngaku orang soleh kalau belum mau bangun Pak, ngapain? Ya ngelilir, terus ngeleleng maning, ya berarti belum tahajud. Bangun, ngapain? Pengen ke belakang, terus ngeleleng maning, ya belum tahajud. Dipaksa, ya. Yang sudah biasa pertahankan, yang belum biasa ya dilatih. Perlu dipaksa Bapak Ibu. Bisa pilih alarm ya, alarmnya bisa pakai HP, bisa pakai jam beker ya, bisa pakai sebelum tidur minum air putih, nanti jam 2 pengen ke belakang bangun, tapi jangan habis bangun buang air berbaring lagi, ya percuma. Sebenarnya Allah menyayangi kita, karena di jam-jam itu pasti kita bangun. Bisa bangun karena pengen ke belakang, bisa bangun karena digigit nyamuk. Cokoti lamuk sikile itu kan dibangunkan sebenarnya. Bangun tapi cari obat, dioles-oles tidur lagi. Nyamuknya pindah ke telinga kan, bangunin yang tutupi selimut. Sudah diberi kesempatan oleh Allah untuk bangun jadi orang soleh. Yuk Bapak Ibu. Ya. Anak-anak juga kita bangunin. Ya. Siapa yang bangun duluan nanti membangunkan yang belum bangun. Suami sudah bangun duluan, istri bangunin. Anak-anak bangunin aja, mereka tahajud. Ya. Sudah berapa? 3. Tadi berapa janjinya? 7 ya. Yang keempat, yu'minuna billah. Iman kepada Allah. Tidak hanya percaya ya. Bukti orang iman ngandel itu ya nurut. Kan kadang-kadang orang tua bilang gini sama anaknya. Oke, bocah. Kon ke ngandel karo ibu apa ora sih? Ngandel, Bu. Kadang dikandani orang nurut. Ibu ngandani ari dolan. Baliknya aja bengi-bengi. Apaan iya, Bu? Ki baliknya esok. Nah, karena orang ngandel. Dikandani Allah wala taqulu amwalakum bainakum bil batil ya.
Jangan makan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Kemarin kan saya sudah cerita Bapak Ibu ya. Saya sudah cerita pada panjenengan membaca tulisan pernyataannya Mbah Maimun. Banyak orang yang takut ketika berpuasa, berwudu, berkumur-kumur, takut, khawatir menelan air wudu. Tapi tidak banyak orang yang khawatir menelan hak orang lain. Ya. Menelan air wudu pas Ramadan takut, tapi menelan hak orang lain tidak takut. Gara-gara ngaji itu saya kaget, ya Allah, iya. Termasuk begitu ngaji itu, pas saya keluar, aduh, saya menelan hak orang lain ini. Apa? Parkir motor di atas trotoar. Kalau malam Jumat kan ngaji di depan Rumah Sakit Kartina itu, parkirnya di atas trotoar. Jadi orang mau jalan kan akhirnya turun karena kehalang motor saya. Aduh, dosa. Makanya ngajinya pirang-pirang tahun ini. Bertobat Bapak Ibu. Kemudian setelah hari itu, sekarang parkirnya di lapangan Rumah Sakit Kartina. Bukan sing liwat pada gugat yang padang masar. Ki jatah liwat nyong kan dadange motore sampean, Pak. Sudah tahu ilmunya, bertaubat. Minimal kita mulai dari diri sendiri. Jangan ikut umum batur lah akibat diri. Neraka cukup untuk madai kita semua. Jangan punya anggapan anggar akhirnya dihukum. Jangan mengambil hak orang lain. Ya, hati-hati. Ini namanya ngandel. Wong Qurannya sudah bilang wala ta'kulu amwalakum bainakum. Maka begitu saya menyampaikan materi itu langsung pet. Ya Allah, terima kasih. Bukan kemudian untuk jamaah, dirinya tidak, lebih celaka nanti. Karena nanti di akhirat itu ada orang dilemparkan ke neraka dengan usus berhamburan. Siapa mereka? Orang yang ngandani tapi tidak ngelakoni. Nanti dikenali oleh jamaahnya. Siapa bulan? Bisa ngandani, hati-hati. Ya. Jadi kalau Allah sudah melarang, ya kita tinggalkan. Kalau Allah menyampaikan perintah, dilaksanakan. Hati-hati sekali Bapak Ibu. Ya. Jangan sampai kita mengambil hak orang lain. Jangankan besar, sebesar zarroh saja ada tanggung jawabnya. Wa may ya'mal misqala dzarrati syarrai yarah. Ya. Saya pesan titip ibu-ibu juga ibu ya, kalau pengen masak suka tuh kuning pasar, blimbinge daripada nyawel nih ke tangga nih. Godong suka tuh kuning pasar paling berang ibu daripada nyawel godongnya tangga nih. Itu namanya sudah dikandani ya nurut begitu ya. Jangan jalan terus bahaya. Sudah berapa? 4 ya. Yang kelima wal yaumil akhir. Ngandel dengan hari akhir. Ini yang kelima, mengimani hari akhir. Orang yang mengimani hari akhir pasti hidupnya hati-hati, Pak. Karena Pak, di hari akhir tidak ada yang bisa menolong kita. Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin say'a. Tidak ada yang bisa menolong kita. Kemudian yang keenam, ini satu paket ya. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Bapak Ibu mau mengajak orang kepada kebaikan, mau mencegah orang dari keburukan. Nah, yang ketujuh, ini yang harus senantiasa kita semangatkan pada diri sendiri. Wa yusari'una fil khairati. Bersegera kepada kebaikan. Sagseg lah Bapak Ibu ya. Sagseg. Jadi kalau dengar ada kebaikan, itu harus jadi orang terdepan untuk mendapatkannya. Misalnya ada informasi, ini mau ada perbaikan gang, butuh dana, jangan tanya, wis pada nyumbang kabeh durung, malah gitu. Iya langsung, oh ya siap, mampunya apa?
mampunya semen misalnya 1 sak, saya kira. Aku mampunya doa Pak. Ya tidak apa-apa. Doa juga boleh ya didoakan semuanya yang kaya agar mau membantu, yang bertenaga agar bisa membantu. Semuanya disegerakan. Jadilah orang-orang terdepan untuk melakukan kebaikan. Itu 7 langkah untuk menjadi orang yang soleh. 7 langkah, berarti 7-nya harus ada. Bukan pilihan, kalau pilihan 1, ini 7 langkah. 7-7-nya Pak, yang namanya langkah itu kan harus dipenuhi semua. Kalau 7 langkah ini kita lakukan, minimal tadi Bapak ya, minimal diri sendiri dulu kan ya. Kita jadi orang yang taat, kita mengimani Allah, kita mengimani hari akhir, rajin baca Quran, kemudian dirinya diperintahkan untuk melakukan kebaikan, dirinya dicegah untuk tidak melakukan kemungkaran, dirinya menjadi orang yang paling depan di dalam melaksanakan ketaatan, itu kan sudah berupaya menjadi orang yang soleh. Jangan keluar dulu, bentuk diri dulu. Nah, sambil membentuk diri, membentuk istri, membentuk anak, baru nanti keluar. Kalau sudah, lebih enak dakwahnya Bapak. Karena kalau kita sudah ngelakoni kemudian mengajak orang, itu lebih mudah. Karena kalau belum nanti orang tanya begini, nyenengannya wis apa durung? Durung, kan nyenengannya durung, ngajak-ngajakan begitu. Orang itu biasanya diajak mencari titik lemah yang mengajak. Ya sama dengan misalnya kita sebagai guru lah. Di depan kelas bilang, anak-anak, Bapak tidak suka kalau lihat siswa terlambat. Siswanya bilang, kayaknya Bapak yang suka terlambat, Pak. Kan gawat, Bapak. Sudah kita ngomong berapi-api, mereka malah membalik kepada kita. Ya, ini awal dari 14, Bapak Ibu. Suyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Sampai sini dulu. 7 langkah tadi mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Jangan lupa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diistiqomahkan. Ya, diistiqomahkan untuk terus menjadi orang yang berupaya untuk menjadi orang yang soleh. Dan kalau sudah dilaksanakan, jangan langsung memproklamirkan diri sudah menjadi orang soleh. Tidak usah ya, itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, tidak usah ada pertanyaan Pak. Sudah agak siang. Kalau ada pertanyaan nanti disimpan untuk hari Jumat malam Sabtu ya di kajian Sahih Al-Bukhari. Kita tutup dengan baca doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.